Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di hari Minggu ini tanggal sekian, mudah-mudahan teman-teman atau yang melihat video saya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita tahu beberapa hari kemarin banyak pemberitaan tentang kebodohan para pemimpin yang memang tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga amanahnya, seperti itu. Namun untuk masalah politik seperti itu kita sampingkan, karena saya memang saya sendiri kurang begitu berminat, kurang begitu mengerti tentang perpolitikan. Jadi di hari Minggu pagi ini kita coba akan mereview atau saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memanen benih selada. Dan di kebun sana ini memang belum saya cek lagi, udah hampir seminggu kondisinya seperti apa, kan beberapa hari ini udah hujan juga. Ini saya begitu dalam bentuk bayangan ini di depan ini, karena di sini akuarium cuman nggak kelihatan. Nah, jadi seperti ini yang sebentar lagi akan saya review, dan ini juga sudah hilang kandangnya. Ini yang akan kita review dan kita akan bereskan nantinya. Tapi untuk hari ini kita akan review atau saya akan lihatkan cara pemanenan benih selada. Varietas yang saya punya itu ada dari Indoseed Bohemia, varietasnya dengan Kaipira. Dan untuk yang GC11 itu masih on proses. Baik, untuk untuk alat-alat yang biasa saya bawa untuk pemanenannya, di sini saya bawa tas dulu. Saya singkirkan ini parang. Ini keranjang emak-emak biasanya bawa ini, bawa bedog buat pelengkap aja ya ini. Soalnya nanti kalau ada yang harus dibersihkan, saya udah bawa sajamnya dan gunting pruning. Oke, terus apa lagi ya? Wadah kecil ini yang stainless lagi. Nah, ini kan alat-alat untuk sortirnya juga saya biasa pakai, sama gunting. Mana gunting gue? Guntingnya mana ya? Ini biasanya saya simpan di sini gunting. Intinya sama gunting atau di sini. Oh, ini gunting ini aja lah, harusnya ada yang putih guntingnya. Oke, skip aja lah untuk bahan-bahan untuk alat-alatnya. Biasanya ini aja lah yang saya bawa ya. Nanti kita lanjut ke lokasi. Baik, jadi seperti ini ya. Ini bahan-bahan alat-alat yang saya bawa. Ada bekal minum saya, ada kopi with oatmeal. Jadi kopi Toraja saya blend dengan oatmeal. Ada parang, ada bendo, ada atau golok atau bedog. Terus ada tempat ini ngambil benih yang ini. Terus ada gunting pruning, gunting benihnya. Oke, lanjut aja, kita OTW ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabai saya. Ini udah ada yang tua juga, mau saya bibitkan nantinya.
Baik, ini saya udah nyampe di kebun dengan kondisinya yang hancur-hancuran. Tapi untuk yang benih ini masih bisa kita ambil karena memang rencananya ini pembibitan terakhir. Nanti kita regenerasi dengan semayan baru karena saya udah siapkan semayan baru untuk jenis Bohemia. Kalau yang ini memang terkendala dengan atapnya yang kosong, atap langit, dan memang sirkulasi untuk di instalasi ini kurang bagus, jadi masih ada yang rembes. Jadi nanti kita akan ambil benih yang ada di instalasi ini ya. Jadi kalau untuk pembibitan, sedikit saran dari saya, untuk tanaman posisinya harus di bawah. Ini kan karena memang tadinya buat produksi, tapi untuk mencukupi pasar kurang, makanya ini saya dibibitkan dengan instalasi seperti ini. Jadi di atas, dimana tanaman selada itu sendiri kalau tumbuh kan naik. Nah di sini nggak ada pengikat, nggak ada pegangannya, jadi ambruk-ambruk seperti ini. Sebetulnya nggak masalah juga, cuman kan dilihatnya malah udah jadi kayak sampah, udah kayak nggak kepake ya. Ditambah memang ya mohon maaf, pola hidup di sini kadang untuk masalah kebersihan seperti ini. Tahu resik ya. Jadi nanti kita akan balik lagi ya, kita akan ambil caranya. Oke, cara yang pertama, nah kalau benihnya ini wadah kita taruh di bawahnya gini, dua tangan ya, pakai tangan dua. Ini ilustrasinya ini di bawah sini. Nah, nanti cuman kita tinggal ambilin satu-satu benih mana yang kita kira udah siap diambil, kita gunting gitu kan. Seandainya itu populasinya tidak banyak tanamannya, kita ambil, kita gunting. Coba pakai tangan kanan ini ya, kita ambil satu. Nah ini ya, kurang lebih seperti inilah kita kumpulkan, tapi kurang efektif. Nah memakan waktu lumayan banyak, apalagi kalau misalkan sebanyak ini. Jadi kita pakai cara yang kedua. Saya punya plastik ini bekas juga ya, sebelumnya bekas panen sebelumnya. Dari satu rumpun benih ini kita masukkan plastik. Sebentar ya, kita simpan dulu. Nah jadi seperti ini kita masukkan. Nanti kita bermegangkan aja, karena ini memang kondisi tanamannya mau saya regenerasi. Jadi ya udah, cara ini seperti ini yang paling efektif dengan jumlah populasi yang lumayan agak banyak. Jadi gitu ya, saya kolektif dulu, saya panen dulu, nanti saya lihatkan dulu juga hasil dari pengambilan benih itu dapat seberapa, sampai sortirnya juga. Oke, next kita skip dulu ya. Baik, jadi ini acara panen sudah selesai pas azan zuhur. Jadi tanamannya seperti ini ya. Kalau udah kita eksekusi pada lemes-lemes, psikologinya pada ngedrop semua. Jadi nanti kita tunggu lagi sekitar 3 sampai 1 minggu dengan catatan sirkulasi air tetap aman. Wah ini belum nih, kelewat. Nah ini nanti coba ini lagi, ini kelewat nih belum, karena masih kelihatan tuh banyak yang putih-putihnya ya. Dan ini saya lihatkan yang sudah saya ambil, ini yang saya potong karena memang ini sebetulnya masih banyak nih yang muda.
Sebetulnya ini sayang banget ya kalau kita potong seperti ini, karena ini udah selesai kan, nggak bisa diapa-apakan lagi. Ini sengaja karena memang mau regenerasi, diinstalasi dengan bibit yang baru. Jadi ini sebagian saya potong. Ini nanti saya lihatkan juga cara untuk pengambilannya. Dan ini yang pakai plastik dapat segini. Putus lagi ya? Ah, iya Kak. Oh ya segitu sama aja kurang lebih. Jadi seperti ini. Baik, tadi jadi panenan kita udah selesai, kita udah nyampe di rumah. Seperti biasa, ini backsoundnya berisik karena otomatis misting pumbung udah nyala. Kita udah nyoba running untuk percobaan. Nah, balik lagi untuk benih. Ini mumpung ada panas karena Jogja udah mulai sering hujan. Ini tadi hasil panen ya. Ini kita taruh di nampan. Nah, seperti ini. Ini perkiraan saya nanti dapat sekitar 4 sampai 7 gram. Nah, jadi kita buka seperti ini benihnya banyak di sini. Nah, nanti sortir sendiri, kita gunakan metode pakai kipas-kipas ya, seperti padi gitu ya, dijemur. Setelah kita dikasih nampan, kita jemur. Mumpung ada panas, kita jemur. Nah, nanti kalau dijemur ini kan lebih mudah ya, jadi lebih apa istilahnya, crunchy atau apalah. Jadi ini kan agak lengket karena masih ada getah-getahnya gitu ya. Jadi ini biarkan kita jemur. Dan ini yang potongan dari batang-batang indukannya kita jemur juga. Kalau ini nanti pengambilannya kita pukul-pukulkan aja ya di pinggiran apa namanya, baskomnya ini, jolangnya ini, embernya ini. Nah gini, kalau misalkan nanti udah kering, kita pukulkan aja di pinggir, nanti kan pada jatuh. Seperti itu prosesnya. Ini ya dikit lah ada, nanti ini banyak yang muda juga. Sebetulnya sayang banget ya. Jadi ini biar kita jemur dulu, nanti kita tunggu proses selanjutnya ya. Baik, setelah kemarin videonya terpotong karena memang saya kalau di siang hari harus berkegiatan keluar, maka dari itu di hari Senin di pagi hari ini jam 8:30, alhamdulillah udah ada matahari, sudah memanaskan benih-benih ini ya untuk dikeringkan, dan nanti akan saya lanjut untuk sortir. Jadi sebetulnya 1 hari pun sudah cukup, sudah bisa dikemas, nantinya udah bisa disimpan. Namun yaitu tadi, karena memang saya ada kegiatan keluar kemarin, makanya saya jeda. Dan padahal kemarin lumayan cuacanya agak bagus, cuman saya khawatir kalau saya jemur nggak ada yang mengamankan dikala nanti hujan. Jadi saya lanjut sekarang. Dan nah, ini hasil dari panenan kemarin. Jadi udah saya jemur, udah saya balik lagi, dan itu saya coba akan sortir dulu. Ini ya tempat pertapaannya. Nah, ini untuk alat-alatnya, nanti untuk tempat sortir ke-1, ke-2, ke-3. Langsung saja kita action ya, dengan beberapa angle yang nanti akan saya ambil.
Oke, itu tadi sampling untuk sortir dari batang ya. Dan ini lihat banyak juga. Jadi yang didapat, nah ini kan yang dari bawah kelihatan ya kalau yang benih-benih itu. Dan di tumpukan ini pun masih banyak. Nah, dan ini kita jemur lagi, nanti kita sortir lagi seperti itu ya. Dan ini metode yang terakhir kalau saya pikir, karena setelah kita pukul-pukulkan kan itu sudah nggak kepake, padahal ada yang masih muda. Dan itu yang sering saya bilang ya, eman-eman gitu ya, sayang banget yang muda-mudanya. Jadi itu udah cara yang terakhir lah, yang ketiga. Jadi seperti itu. Nanti saya akan lanjut, saya akan habiskan semua, terus saya akan sortir, saya campur yang itu, nanti kita lihatkan lagi videonya. Jadi kita lanjut dulu ya. Baik, setelah dirasa benih yang kita jemur sudah cukup, sudah kering gitu ya, ini sudah saya dinginkan. Nah, ini kondisinya itu diperas-perat gini aja sudah apa ya, hancur gitu ya. Nah, ini kita perat-perat dulu, peras-peras dulu. Nah, ini kan kelihatan tuh apa ya namanya, yang ringan-ringannya ini berterbangan gitu ya kan. Ini tandanya memang udah kering. Nah, ini diremas-remas ini tujuannya untuk memisahkan juga antara benih sama yang putih-putihnya ini. Jadi biar nanti pas diayak agar bisa lebih mudah. Nah, ini bisa kelihatan ya masih nyampur. Saya zoom untuk benih-benihnya. Nah, ini masih ada ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita yang akan kita akan sortir. Oke, langsung kita tempatkan di nampan, kita ayak, ambil sedikit dulu aja. Dan ini prosesnya bisa beberapa kali ya, kita lihat dari hasil ayakannya. Ini menggunakan apa istilahnya ini ya, seperti zaman dulu lah gitu, diayak pakai angin, dimana yang ringan pasti dia terbang seperti itu. Nah, ini jangan sampai akhir, dilihat dulu hasil ayakannya ini, soalnya suka ada benih yang memang terbuang gitu ya, jadi kelempar, tapi ya persentase aja. Ntar azan ya. La ilaha illallah. Selesai. Nah, ini ada yang ke bawah benihnya, yang kelempar ada 1-2. Kalau untuk 1 atau 2 saya rasa anggap aja biar dia apa namanya, kita buang aja ya, biar dia tumbuh sendiri. Nah, ini seperti ini hasil apa nanti tadi hasil buangannya. Nah, ini banyak. Sebetulnya ini masih ada, karena setelah beberapa hari ke depan tuh suka ada yang tumbuh. Tapi nggak apa-apa, kita fokus ke yang ini. Ini baru diayak sekali, kita coba lagi. Ini kebuang lagi ya. Nah, seandainya misalkan banyak ini ya di sini yang keayaknya lagi, ya kita masukkan lagi, karena nanti saya yang ngebuang. Jadi intinya seperti itu, kita ayak sampai nanti seperti ini ya. Jadi yang tersisa cuman bunga-bunga yang kuning sama benih. Ini di bawahnya itu banyak benih. Nah,
Nah, ini belum kita sortir, nanti kita sortir lagi. Oke, kita lanjut dulu sortir. Baik, lanjut ya. Ini yang dari ember besar sudah habis. Dari hasil sortiran pertama yang didapat seperti ini. Nah, ini sortir pertama, kondisinya seperti ini ya. Jadi masih ada bunga-bunga kuning ini dan bijinya alhamdulillah banyak. Nah, jadi ini perlu disortir 2-3 kali lagi. Itu ya. Sortirnya sama seperti tadi atau nanti menyesuaikan teman-teman mau seperti apa. Oke, lanjut ya, saya sortir lagi. Oke, lanjut. Ini hasil sortiran yang kedua. Jadi tinggal ini sayang ini ya, yang kuning sama di bawahnya itu banyak bijinya ya, kelihatan. Bawahnya itu banyak. Ini yang kita ambil bunga-bunga yang kuningnya ini. Caranya yang tadi yang kedua itu saya tiup, dan yang ini prosesnya biasanya saya ayak seperti ini. Nanti yang bunganya itu dia posisi di atas, benih ada di bawah. Jadi kita goyang-goyang terus. Nah, yang bagian atasnya ini yang kita buang. Ini pun bisa sampai 1-2 kali proses seperti ini. Nah, jadi kan ini yang bagian bawah itu benih-benihnya ya. Ini yang saya keluarkan, ini yang bunganya. Ini kalau posisinya pertama ya masih banyak. Nanti kalau selanjutnya harus pakai pinset ngambilnya satu-satu. Jadi cara sementara saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada cara lain, monggo di share biar saya juga nanti bisa lebih mudah. Kalau memang buat saya itu lebih mudah, tapi untuk sementara saya seperti ini. Nah, udah kelihatan kan, ini tinggal persentase antara benih sama bunga sekian persen ya. Nah, jadi seperti ini. Dan dari buangan tadi pun ini masih ada benih yang terbawa. Biasanya seperti itu, tapi ya nggak banyak ya, tapi ada gitu. Nah, ini nanti kita sortir lagi, kita kumpulkan dulu. Yang jelas ini yang kebanyakan bunga. Nah, yang pertama ini kita sortir lagi, kita goyang-goyang ini biar benih ada di bawah, bunga ada di atas. Nah, ini kita buang lagi. Memang ya prosesnya lumayan panjang, dan benih ini nantinya biasanya kualitasnya itu insya Allah maksimal 2 hari itu udah semprot. Karena saya coba kemarin semua itu 100% semprot. Karena setelah bersih seperti ini kita jemur lagi nanti ya sekitar 2-3 jaman gitu. Jadi nanti ketahuan mana yang kopong, yang nggak berisi, mana yang berisi. Yang nggak berisi biasanya kuning gitu ya. Ini kita ayak-ayak di ini juga sisa getahnya itu biasanya suka ada, jadi bundar getahnya, bisa nanti kita ambil. Nah, seperti ini. Oke, lanjut dulu ya, kita ayak lagi. Baik, ini sortiran kedua udah selesai dan hasilnya seperti ini, masih kelihatan jelas ya. Nah, ini yang hasil sortiran yang kedua, dan nanti sortiran yang terakhir menggunakan alat pinset ini ya. Karena memang kan kelihatannya di sini ada kotoran-kotoran dari kelopak bunga atau bekas apa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mana pinsetnya ini? Nah, seperti ini kan, ini kita ambil. Jadi sebersih mungkin. Nah, seperti ini. Terus ada bekas getahnya itu karena kita tadi ayak ya, jadi bundar dia, jadi bundar. Nah, itu kita ambil juga. Ya, intinya harus cuman bijinya aja yang ada di sini. Gitu ya. Ini alhamdulillah banyak nih. Nah,
perkiraan saya yaitu tadi 4-7 gram, tapi nanti kita coba bersihkan dulu, terus nanti kita timbang dan kita packing. Baik, lanjut ya yang sortiran ketiga. Baik, setelah hasil sortir yang ketiga, ini yang didapat sudah lebih bersih dari yang sebelumnya ini ya. Nah, untuk sekarang saya akan timbang dan kemas benihnya ini dengan timbangan emas ini ya, timbangan gram, timbangan kecil. Ini kita nyalakan dulu, kita taruh nampan ini ya. Ini 13,7 kelihatan ya, 13,7. Kita tar dulu. Nah, selanjutnya kita taruh benihnya. Kita packing untuk yang 0,5 gram karena saya punya stoknya 0,5 gram sama 1 gram. Ini tadi udah saya jemur ya, jadi ini insya Allah untuk kandungan air di benihnya itu sudah sedikit gitu lah ya. Ini didapat 0,54. Oke, ini kita masukkan ke packnya. Ini yang 0,5 gram, jadi setengah gram ya. Oke, ini yang 0,5 kita simpan lagi, terus kita tar lagi biar netral, 0 lagi. Kita kasih sekarang yang 1 gram. 5, 7, 1 gram kita lebihkan. Jadi kita tetap lebihkan. Biasanya nih lambat 0,5. Ini terlalu banyak ya kalau 0,15 bukannya apa-apa. Jadi biar nanti imbang dan teman-teman bisa menghitung dari 1 gram ini bisa tumbuh sampai berapa persentasinya gitu ya. Nah, ini saya bikin 1,04 gram, jadi 1 gram tetap lebih ya. Oke, kita masukkan. Ini hitungannya untuk yang 1 gram. Nah, ini nanti sampai habis. Ini paling sisa sekitar berapa gram ini? 4 atau 5 gram lagi ya. Kita simpan dulu. Kita lanjut proses packing. Oke, timbangannya kita simpan. Saya menggunakan ini untuk sealernya. Nah, sealernya. Jadi kita setting di angka ini, angka 6 ya, angka 6 kita paskan. Oke, dirasa sudah lurus, kita press. Nah, sudah bunyi ting gitu ya, ini udah rekat. Kita ambil dan selesai ya packing. Nah, bagus, rata hasilnya. Ini untuk yang 0,5 gram. Kita sealer yang 1 gram. Oke, sudah bunyi ting. Nah, ini udah rekat juga karena memang dalamnya aluminium foil, jadi terkena panas dia rekat. Nah, kan bagus, ada garisnya ya.
dan ini insya Allah aman, jadi nggak terjaga untuk kelembabannya di dalam. Nah, ini untuk yang 1 gram. Jadi begitu sedikit review atau panjang ya ini ya, review saya dari mulai awal pengambilan benih sampai proses packing. Jadi bila mana gitu kan, bila tahu teman-teman ada yang membutuhkan benihnya, silakan langsung di japri aja, komunitas saja. Dan kita butuh testimoni juga, karena selama ini yang kita tanam alhamdulillah kondisinya baik dan bisa sampai panen dengan kualitas dan bobot yang kita harapkan. Jadi segitu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.